Dua joker NTT pisah ranjang, Nasdem dan Golkar membara, PDIP ngapain? Sahabat suara Flores yang budiman. Bola panas jelang Pilkada Gubernur 2024 mulai menggelinding di tengah publik NTT. Gubernur Victor Laiskodat dan Wakil Gubernur Yosep Naesoi dikabarkan kembali mempertahankan tampuk kekuasaan. Lalu seperti apa kekuatan Victor dan Naesoi di periode kedua bila kembali berpasangan? Apakah keduanya masih tetap mempunyai daya ledak yang besar sebagaimana saat awal maju bertarung? Mungkinkah keduanya akan menang melawan cagup dan cawagup baru? Sejumlah pertanyaan liar mulai muncul di tengah warga dalam diskusi-diskusi yang berkembang saat ini. Soal maju bersama atau maju sendiri-sendiri dalam pencalonan Pilgub 2024, baik Victor maupun Naesoi hingga kini belum pernah berbicara secara terbuka kepada rakyat NTT. Dari pantauan media, di jajaran DPW Partai Nasdem, belum ada pengumuman resmi bahwa Victor akan kembali diusung. Kecuali informasi non-formal yang diperoleh media bahwa Nasdem tentunya kembali mengusung Victor untuk periode kedua. Sampai saat ini belum ada nama lain yang berkembang di dalam partai pimpinan Raimundus Sau Fernandes mantan kader PDIP ini. Lain padang lain belalang, lain Nasdem lain pula Golkar. Partai Golkar NTT telah mengumumkan resmi mengusung Naesoi sebagai salah satu bakal calon gubernur 2024 selain Ketua DPD Partai Golkar Melki Lakalena. Dengan pengumuman tersebut, Partai Golkar sebenarnya telah menunjukkan sikap yang tidak bersahabat dalam koalisi NTT Bangkit, NTT Sejahtera bersama Nasdem dan partai kecil lainnya. Secara etika, langkah Partai Golkar ini memang terlihat kurang etis, karena di tengah pemerintahan yang sedang berjalan, Golkar tiba-tiba umumkan bakal calon gubernur dan bakal wakil gubernur. Sepertinya ada misi terselubung begitu. Relasi politik Nasdem dan Golkar makin lama makin terlihat renggang. Ini bukan hanya karena Golkar telah mengumumkan Yosep Naesoi dan Lakalena sebagai cagup NTT, tetapi acap kali Golkar melalui fraksinya di DPRD NTT getol mengkritisi program, kebijakan pemerintah dan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Bak kucing dan tikus, Golkar dan Nasdem saling bermusuhan dan menjegal. Padahal, keduanya sejak awal berkoalisi mati-matian memenangkan Victory Jos. Ada apa dan mengapa, kok antara kedua partai koalisi ini terbuka jurang yang makin dalam? Bahkan konon kabarnya mereka bisa ya dan bisa juga tidak untuk kembali berkoalisi di Pilgub 2024. Dari dinamika isu politik akhir-akhir ini, mencuat pula isu bahwa Golkar dan PDIP sedang bermain mata untuk bersama-sama mengusung Lakalena Emi Nomleni. Memang dua partai besar ini sangat layak mengusung calon sendiri. Namun itu pun belum tentu, karena fakta yang terjadi pada beberapa bulan lalu, Ketua DPD PDIP, Emilia Nomleni bersama anak buahnya pergi ke Adonara melamar Heri Dosinaen yang dinilai mampu menghadapi Victor di Pilgub 2024. Belum tahu pasti siapa yang mendorong Emi yang tiba-tiba melamar Heri Dosinaen. Melihat manuver ini, jika benar maka PDIP tidak mungkin berkoalisi dengan Golkar. Karena Dosinaen bukan kader Golkar, ia tidak memiliki partai politik. Ia harus menyiapkan amunisi yang besar untuk membeli partai dan maju bersama Emi. Fakta saat ini, PDIP sudah punya jawara yaitu Emi Nomleni, terlepas dengan siapa berpasangan dan berkoalisi dengan partai apa. Yang pasti PDIP sudah punya pemegang kunci yaitu Emi Nomleni yang melaju untuk mengunci semua kader lain di bawahnya untuk maju. Kecuali ada kader DPP atau kader lainnya yang direkomendasikan oleh DPP PDIP. Dari dinamika ini, saat ini sudah ada 3 nama bakal calon gubernur atau calon wakil gubernur yang sudah mempunyai kendaraan politik, yaitu Victor Laiskodat, Yosep Naesoi dan Emi Nomleni. Apakah Victor dan Naesoi bersama lagi atau tidak, adalah sebuah pertanyaan politik yang ditujukan kepada mereka karena selama ini terlihat tidak harmonis. Bila benar Naesoi mengambil sikap kiri meninggalkan Victor, maka perseteruan akan ramai. Namun rasanya itu tidak mungkin terjadi karena Naesoi adalah seorang politisi yang tidak berlibido besar untuk menjadi gubernur. Dari informasi yang diperoleh, bisa saja dia tidak maju dan memilih tawaran menjadi duta besar di luar negeri daripada ia bersusah payah memaksakan diri maju lagi bersama Victor di paruh kedua.
Apabila ini terjadi, maka Partai Golkar pasti akan mengusung kader lainnya, katakanlah Laka Lena sebagai calon gubernurnya. Lalu dengan siapakah Nasdem berkoalisi ketika relasi politik dengan Golkar dan PDIP sedang renggang terutama soal sikap Ketua Umum DPP Nasdem telah mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Bara api panas yang disulut Surya Paloh membakar ranjang dan markas politik Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto. Mega dan Airlangga kemudian dikabarkan bertemu membangun komitmen bersama hingga masa akhir Kabinet Indonesia Bersatu. Mereka bersatu mendesain format politik untuk mengusung Ganjar atau Airlangga. Mencermati peristiwa politik memburuknya hubungan politik antara Nasdem, Golkar dan PDIP, maka peta politik 2024 untuk Pilkada Bupati, Pilkada Wali Kota dan Pilkada Gubernur 2024 bakal berubah total. Bila Nasdem di pusat membangun komitmen dengan Demokrat dan PKS mengusung Anies Baswedan, maka PDIP dan Golkar pasti akan kompak membangun kekuatan koalisi nasional yang berlanjut ke daerah. Tidak mungkin ketika di pusat saja Golkar dan PDIP bersama koalisinya mengusung Ganjar Airlangga lalu di NTT kedua partai ini berkoalisi dengan Nasdem mengusung satu paket cagup dan cawagup. Perseteruan dalam Pilkada dan Pilpres 2024 suhu politiknya akan jauh berbeda dengan pemilu 2019 lalu. Pertarungan calon presiden di pusat akan serentak merebak ke berbagai daerah yang menggelar pilkada serentak termasuk Provinsi NTT. Masyarakat pemilih NTT yang mayoritas pendukung Jokowi dan Ahok tidak akan mungkin beralih ke Capres Anies Baswedan. Apalagi yang sudah terkenal kental dengan politik identitasnya dalam Pilkada Jakarta dan Pilpres 2019 lalu. Jadi Anies yang disokong Nasdem dan calon gubernur dan wakil gubernur di daerah basis PDIP dan Golkar pasti tergerus dan tersisih. Melihat konstelasi politik lokal di NTT hingga dinamika panas politik nasional saat ini, bisa dipastikan Victor Laiskodat dan Joseph Anaisoi tidak bersama lagi dalam paruh kedua nanti. Victor bisa saja bersama Leonardus Lelo sang Ketua DPD Partai Demokrat anak buah Beni Kabur Harman, atau bisa saja dengan calon lainnya dari partai-partai kecil hasil Pileg 2024 nanti. Bagi Golkar, bakal cagup dan cawagupnya sudah diumumkan dan sedang disurvei. Dan bagi PDIP sampai hari ini, seolah diskenariokan satu nama yaitu Emi Nomleni. Padahal PDIP punya sejumlah kader bersih dari korupsi, seperti Andre Koreh yang dikenal berani, tegas dan cerdas serta loyal dengan PDIP selama Gubernur Frans Lebu Raya berkuasa. Ada juga Ansi Lema, Andreas Hugo Parera dan juga pengusaha muda Patris Laliwolo yang saat ini menjadi anggota DPRD NTT. Pengalaman kekalahan dalam Pilgub dengan berbagai dagelan dan skenario politik The Man Behind the Gun menjadi refleksi panjang jika ingin kembalikan kepercayaan rakyat, bukan pada kader yang bisa diatur lawan. Yang menarik dalam konstelasi Pilgub ini adalah nama Andre Koreh. Andre bakal menjadi kuda hitam bagi Victor dan wakilnya nanti apabila lolos berhadapan dalam Pilgub 2024. Andre bisa saja diusung oleh Partai Golkar karena ia adalah mantan Ketua KNPI Pusat yang dahulu berafiliasi ke Golkar. Jadi bila Golkar dan PDIP bersepakat mengusung Andre Koreh baik sebagai cagup maupun cawagup NTT, maka pertandingan akan sangat seru dan panas. Peluang kemenangan Andre juga akan terbuka karena dia akan dipuja-puja sebagai jalan tengah perubahan rakyat NTT yang bisa membawa PDI dan Golkar kembali meraih kejayaan di NTT. Demikian sahabat kami kabarkan untuk Anda. Ikuti terus informasi terbaru hanya di channel YouTube Suara Flores, channel kebanggaan Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.